walaupun Banyumas digerujuk Imad Qasi ping 5, Abbas Buntet ping warawiri. Mulane sombong niku wateke iblis, merasa dirinya lebih baik iblis. Tapi dengan entengnya menyebut Imad. Satu, yang kedua Gus Abbas Buntet. Sampean nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Gus Abbas Buntet. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus dumateng dzurriyyah saking Sayyidina Mbah Abdul Malik ingkang tansah kawula tresnani. Baginda Rasul diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak untuk dibanding-bandingkan dengan makhluk yang lain, apalagi di DNA. Paham? Paham apa orangnya? Kayong pasukan Imad barika. Boten nggih, nyatane esi gelem kumpul karo Habib nggih. Alhamdulillah. Moga-moga para habaib tambah diparingi hidayah dening Allah, diparingi akhlak ingkang sae. Karena dengan teguran-teguran seperti ini, insya Allah para habaib membenahi diri dari segala aspek akhlaknya, keilmuannya dan sebagainya. Ini hikmahnya yang harus diambil dari situ. Allahumma. Banser ikutnya Mbah Hasyim Asy'ari, jangan ikut Mbah Imad. Kalau panjenengan ikut Mbah Imad berarti panjenengan lebih hebat daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Karena Mbah Hasyim Asy'ari dia dalam qanun asasi dia tidak membatalkan ba'alwi dari keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, termasuk alhamdulillah wa syukrulillah, walaupun Banyumas digerujuk Imad Qasi ping 5, Abbas Buntet ping warawiri, tapi nyatane sing kumpul karo Habib esi lebih akeh tenimbang sing ora. Alhamdulillah. Ya paling ora sing kok mreming terusan lebok nang YouTube dipedhot dadi duit ya ora sih. Wong-wong sing kasabe mitnai wong kowe hukume halal apa ora kowe ora paham mangke. Kon mlebu LBM, Lembaga Bahthul Masail. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'dah. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi adalah penggalan potongan dari ceramahnya Muhammad Al-Habsyi pada acara hallnya Simbah Kiai Haji Abdul Malik Kedung Baruk, Banyumas, Jawa Tengah, tidak jauh dari tempat saya. Ia menggantikan Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan yang ternyata tidak hadir mengisi ceramah pada hall gurunya beliau sendiri, yakni Mbah Malik. Kalau tidak salah sudah 2 atau 3 kali nih Pak Lutfi bin Yahya tidak hadir pada acara hall gurunya sendiri, Mbah Malik. Nggak tahu. Padahal kemarin pihak keluarga Mbah Malik, khususnya dari keluarga besar Mbah Ilyas ya, Mbah Malik itu salah satu putranya Mbah Kiai Ilyas. Keluarga besar Mbah Kiai Ilyas kemarin melalui juru bicaranya Gus Aung ketika bertemu dengan saya, podcast dengan saya, mengatakan seandainya Pak Lutfi bin Yahya hadir pada acaranya Mbah Malik itu alhamdulillah, karena sudah ditunggu sejak setahun terakhir oleh keluarga besar Mbah Kiai Ilyas untuk keperluan tabayun, klarifikasi. Ternyata tidak datang ya. Tabayun tentang apa? Ya, ini tabayun tentang mengapa Mbah Ilyas menjadi bin Yahya. Apa perlu saya jelaskan lagi? Sudah cukup lah ya kronologinya. Ya, ini singkatnya bahwa di dalam kitab auratnya, thoriqohnya Pak Lutfi bin Yahya
Di situ ada tawasul untuk guru mursyidnya ya, ila hadrati Mbah Malik bin Mbah Ilyas bin Yahya. Itu tidak benar, sudah dibantah berkola kali oleh keluarga besar Mbah Ilyas. Mbah Ilyas bukan bin Yahya, tapi bin Ali Dipowongso sampai Diponegoro sampai abad 3. Kemudian klarifikasi kedua tentang mengapa ada makom Ali Dipowongso di Pekalongan. Karena makomnya Mbah Ali Dipowongso, abahnya Mbah Ilyas itu di Purwokerto, bukan di sana. Ternyata nggak datang. Padahal sudah ditunggu ini sama keluarga Mbah Ilyas itu. Nah, karena tidak datang, biasa panitia keluarga Mbah Malik ini sudah menyediakan pengganti beberapa habib, baik yang sholawatan maupun yang mengisi ceramah. Salah satunya adalah tadi Muhammad Al-Habsyi dari Kranggan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Saya kenal Pak Muhammad Al-Habsyi. Pak Muhammad Al-Habsyi juga kenal betul dengan saya. Hari ini Muhammad Al-Habsyi itu menjadi salah satu pengurus NU di PCNU Kabupaten Banyumas. Ada setidaknya 2 habib kalau nggak salah yang menjadi pengurus NU di PCNU Banyumas. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, mengapa keluarga dari Mbah Malik masih mengundang para habib, termasuk Pak Lutfi bin Yahya di dalam setiap acara haulnya, setidaknya sampai hari ini haul yang baru saja selesai. Saya ambil video ini ya, tanggal 30 September 2024. Ya, karena ya sebagaimana Gus Aung kemarin menjelaskan, memang khusus untuk keluarga Bani Malik masih masih belum bisa dilepaskan dari Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan. Jadi sampai hari ini masih diundang dan gambarnya masih besar terpampang di komplek makbarohnya Mbah Malik. Oke, saya lanjutkan. Jadi itu tadi penggalan ceramah dari Muhammad Al-Habsyi dari Banyumas, menggantikan ceramah Pak Lutfi bin Yahya yang tidak hadir. Beberapa hal yang perlu saya komentari. Sebenarnya saya malas untuk mengomentari Pak Muhammad Al-Habsyi ini ya, karena satu saya kenal ya, yang kedua ya penceramah lokal di sinilah ya, tidak berpengaruh di tingkat nasional. Tapi karena tadi nyinggung Kiai Imad, nyinggung Gus Abbas, jadi ya terpaksa saya komentari gitu ya. Jadi di antaranya dia tadi menggebu-gebu menyampaikan orang yang merasa paling benar sendiri adalah wataknya iblis gitu ya. Tidak berakhlak dan lain sebagainya, berbicara akhlak gitu. Orang yang sombong, wataknya iblis. Tetapi secara tidak sadar ia sebenarnya sedang menelanjangi, mengkritisi diri sendiri. Saya katakan Pak Muhammad Al-Habsyi ini termasuk orang yang sombong menurut saya. Mengapa saya katakan sombong? Ia dengan sangat enteng menyebut Kiai Imad, menyebut Gus Abbas, hanya dengan sebutan saja Abbas Buntet, Imad gitu ya. Itu menurut saya adalah cerminan dari sifat kesombongan. Maka mohon maaf kalau saya menyebut saja Muhammad Al-Habsyi ya jangan marah. Karena sampean dengan Kiai Ulama Nusantara, pengurus PBNU ya, Kiai Imad itu pengurus PBNU Kang. Sampean hanya pengurus PCNU. Anda berbicara akhlak tapi apa yang Anda tampilkan tidak mencerminkan sebagai seorang pengurus NU yang punya adab, yang punya akhlak terhadap pengurus PBNU. Kiai alim, karangan kitabnya banyak, dan saya yakin dalam konteks kealiman sampai saya tidak yakin bisa menandingi kealimannya Kiai Imaduddin Usman Banten. Saya sudah bertemu, saya sudah sampai ke Banten. Berapa kali sering ketemu.
Tapi dengan entengnya menyebut Imad. Satu, yang kedua Gus Abbas Bunten. Sampean nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Gus Abbas Bunten. Termasuk dengan leluhurnya. Leluhurnya Gus Abbas Bunten, mbahnya Gus Abbas Bunten, panglima perang Resolusi Jihad NU 1945. Pejuang bangsa, tidak diragukan. Leluhurnya sampean. Siapa? Ya, Pak Muhammad Al-Habsyi, leluhur sampean itu siapa? Apakah termasuk orang yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini? Sehingga dengan entengnya menyebut Gus Abbas dengan namanya saja Abbas Bunten. Baik sampean dan leluhurnya nggak bisa dibandingkan dengan kebesaran Gus Abbas Bunten Cirebon. Jadi mohon dengan sopan lah. Mohon maaf, saya sebenarnya malas dan nanggapi sampean karena jadi sampean terkenal nanti tak tanggapi. Tapi apa boleh buat, sampean sudah menurut saya nggak sopan, merendahkan martabat Kiai Nusantara, Gus Abbas Kiai Imad. Maka terpaksa saya tanggapi. Anda nggak bisa dibanding menurut saya dengan Kiai Imad, dengan Gus Abbas dari berbagai aspeknya, dari aspek manapun, aspek keilmuan, aspek zuriyah, aspek leluhur, aspek perjuangannya terhadap bangsa dan negara. Jadi tolong sekali lagi kalau Anda berbicara akhlak, ya tunjukkan bahwa Anda juga berakhlak dengan baik, tidak hanya teori, tidak hanya ngomong. Bersopan sedikitlah, keturunan imigran dari Yaman harusnya sopan dengan keturunan ulama-ulama Nusantara. Leluhur sampean dulu tidak lebih dari para imigran yang masuk ke Indonesia ini, yang sejarah masuknya dibawa oleh penjajah Belanda. Jadi nggak usah sombong, nggak usah ngede di sini. Mohon maaf, harus saya katakan ini. Jadi jangan terus-terusan membodohi umat Islam dengan terus-terusan mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku zuriat Nabi, sementara tidak bisa membuktikan. Anda bilang aja takut tes DNA, nggak usah ngomong Rasulullah jangan dibanding-bandingkan dengan tes DNA loh. Ya sampean mungkin tingkat ilmu pengetahuannya nggak sampai ke situ. Itu ilmu modern. Rasulullah memerintahkan kepada umat Islam, kepada umatnya untuk menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina sekalipun. DNA itu diakui di dunia internasional, dan nakobah pencatat nasab Nabi di dunia internasional, di dunia Islam itu salah satunya menggunakan tes DNA. Enggak usah ngeles ngomong membanding-bandingkan dengan Rasulullah. Lalu acu aja emang tes DNA begitu, ada catatannya. Bilang saya takut, itu aja. Bilang saya takut tes DNA kan takut ketahuan haplogrupnya G. Haplogrup G adalah haplogrupnya orang-orang Yahudi Askenazi. Ya kalau Anda tadi bilang kejujuran, bilang akhlak yang tidak jujur, katanya akhlak iblis, jujur aja dengan DNA Anda, jujur tes DNA. Anda di Banyumas kalau perlu temenin tes DNA untuk membuktikan sampean haplogrupnya J1 apa bukan. Jadi saya kira udah legowo, ternyata malah tambah parah, tambah datar. Iya, di beberapa kali ceramahnya tuh sering banget nyinggung saya. Walaupun tidak menyebut nama saya, tapi tahu yang dituju dari saya. Dengan mengatakan bahwa di Banyumas masih banyak YouTuber pembenci Ahlul Bait. Itu bahasanya begitu. Ahlul Baitnya siapa? Kalau Ahlul Baitin Nabi, saya mencintai. Saya umat Islam, saya umatnya Nabi. Bukan Ahlul Baitan Balawi. Jangan bersembunyi, jangan mengaku, mengklaim sebagai Ahlul Baitin Nabi kalau Anda tidak sanggup membuktikan diri sebagai Ahlul Bait Nabi. Bagaimana cara membuktikannya? Tidak perlu saya bahas lagi di sini, sudah sering kita bahas. Dari catatan nasab, dari DNA dan lain sebagainya. Yang kedua, Anda mengatakan Banser mau ikut Kiai Imad apa ikut Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari katanya tidak pernah membatalkan nasabnya Ba'alawi. Baru saja saya bikin ini blog video saya sebelum ini. Saya bahas bahwa Mbah Hasyim Asy'ari bersama 24 ulama di Surabaya pada masanya membuat sebuah keputusan bahwa keturunan Nabi itu gelarnya adalah Sayyid dan Syarif secara khusus, ditegaskan secara khusus, bukan Habib.
Ya sekali lagi, Mbah Hasyim Asy'ari dan 24 ulama Surabaya sudah membuat keputusan keturunan Nabi, dzurriyyah Nabi. Gelarnya adalah Sayyid dan Syarif atau Syarifah. Kalau perempuan, bukan Habib. Tegas itu. Ketika itu diputuskan, berarti ketika itu mungkin para ulama-ulama di Surabaya termasuk Mbah Hasyim Asy'ari risih ada kelompok orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, tapi bukan Sayyid, bukan Syarif, Habib. Maka kemudian muncullah keputusan tersebut. Jadi nggak usah bersembunyi, nggak usah membuat makai Mbah Hasyim Asy'ari menjadi tameng, dan nggak usah membenturkan Banser antara untuk ikut Kiai Mat atau untuk ikut Mbah Hasyim Asy'ari. Nggak begitu caranya, bro. Kiai Mat pengurus PBNU di dalam pidatonya juga selalu hormat dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Kok modelnya kok kayak FPI, bentar-bentur sini ikut Pancasila, ikut Quran. Itu modelnya kan begitu itu. Allah ya Karim. Yang terakhir untuk Pak Muhammad Al-Habsyi, Anda menuduh YouTuber katanya menjual fitnah, mencari uang dengan cara fitnah. Picik pikiran sampean, Mas. Ya sekatakan picik, mohon maaf. Ada sudah sepuh tapi tendensiusnya itu ya orang maren-mareni gitu loh, menjual, berdakwah, dalil pakai nyontoin akhlak Nabi, tapi akhlak sampean enggak, menurut saya enggak ngikutin akhlak Nabi. Itu kan namanya kan suudon gitu loh. Saya ngomong begini dalam konteks menjaga marwah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak dipalsukan oleh kelompok manapun, termasuk kelompok klan Ba'alawi dari Yaman yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi selama ini. Dan karena beberapa petunjuk mengatakan bahwa klan Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi, maka perlu saya luruskan, perlu saya sampaikan melalui YouTube ini kepada masyarakat agar tidak tersesat dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan dari banyak oknum keturunan klan Ba'alawi Yaman itu. Apa itu fitnah? Fakta semua. Betapa banyak itu. Betapa banyak ceramah-ceramah kurofat menyesatkan yang disampaikan oleh klan keluarga sampean itu, Pak Muhammad Al-Habsyi. Mi'raj sampai 70 kali. Yang terbaru katanya Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali di dalam mimpi salah satu orang marga Ba'alawi ikut tergesa-gesa ngaji kepada salah satu keluarga sampean dari Ba'alawi. Bagaimana nggak menyesatkan umat itu? Kayak gitu suruh didiamkan. Kok introspeksi diri, koreksi diri. Kita kan diajarkan bagaimana kemungkaran-kemungkaran itu harus kita cegah dengan tangan kalau kita bisa, dengan lisan atau dengan hati. Dan media sosial YouTube ini salah satu upaya bagaimana mencegah kemungkaran-kemungkaran, kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh siapapun termasuk klan Yaman ini dengan lisan. Paham, Kang? Ada sampean ngomong paham PHM. Sampean sendiri yang nggak paham kok, nggak paham tes DNA, nggak paham media sosial. Ngaku sok paham. Ya bodoh ya, jangan diambil hati karena terpaksa nih. Saya baru kali ini menanggapi ceramahnya sampean. Karena menurut saya udah keterlaluan sampean. Dan nyinggung-nyinggung Yemat, nyinggung-nyinggung Gus Abbas dengan kata-kata seenaknya sendiri, nggak menghormati ulama-ulama di Nusantara ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.